Atas waktunya dan layarnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu. Masih pada semangat ya Pak Ibu? Waalaikumsalam Iya, terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Allah semangat Bu. Ya, semangat. Ini libur ya Bapak Ibu ya? Biasanya Sabtu Minggu ya? Masuk Bu, liburnya minggu. Libur Bu. Libur Bu, Dan libur. libur Bu, MBG masih buka. Ih, Oh, mungkin Bu. Libur Bu, masih. MBG Masih masih sudah. ngirim Sabtu Bu. 24 Hari Kebetulan saya Sabtu, BIC ada menu sadar. kering sekarang ini. Gitu. Ada menu B3. Oh gitu. Kayaknya sudah gak jadi ya kan? Kemarin awalnya tetap 6 hari ya, terus dipangkas jadi 5 hari kan ya? Iya Bu. Iya, jadi Iya. kalau memang ada yang libur ya, mungkin masih yang belum libur, mungkin daerah Jawa Tengah mungkin ada. Itu harapannya saya bisa fokus ya kalau libur-libur gini, jadi tidak ada alasan lagi survei nih, lagi masak nih ya gitu, jadi nggak ada alasan kalau libur ya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan sama Bu Ayu ya, saya Ernest Karwati. Di sini saya akan memberikan materi tentang pembuatan NIB. Sebenarnya ini materi yang memang rentetan dari pendaftaran sertifikat halal ya ataupun pengurusan sertifikat halal. Syarat utamanya yaitu NIB. Tapi biasanya Bapak Ibu yang SPPG ini sudah pada punya NIB ya, biasanya sudah punya pada NIB dari yayasan. Tetapi tidak menutup kemungkinan misal yayasannya itu dipakai banyak SPPG sehingga Bapak Ibu kesusahan nih NIB-nya sudah terdaftar, jadi tidak bisa kita bikin akun seperti itu. Bisa menggunakan NIB-nya mitra. Jadi menggunakan NIB perorangan ya. Jadi menggunakan NIB mitra, misalnya mitra belum bisa sih ataupun belum ada, nah itu bisa dibuatkan. Jadi materi ini bagaimana cara membuat NIB apabila belum mempunyai NIB seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Udah Bu. Oke, baik. Di sini materi dari saya yaitu pembuatan NIB. NIB sendiri yaitu singkatan dari nomor induk berusaha ya Bapak Ibu ya. Mengapa legalitas usaha itu penting untuk SPPG? Karena di mana-mana kalau kita tidak menggunakan nomor untuk usaha kan tidak bisa ya. Legalitas itu adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Tanpa legalitas yang jelas, usaha akan menghadapi berbagai hambatan. Jadi memang di pendaftarannya juga menggunakan NIB, di perizinan halalnya juga menggunakan NIB, perizinan dan lain-lain pasti menggunakan NIB. Jadi ini untuk pemenuhan regulasi ya, kewajiban sertifikat halal ini menjadi semakin krusial sesuai dengan mandat dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di sini bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi juga kepercayaan konsumen dan daya saing dari pasar. NIB sendiri ini memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi. Salah satunya memang sertifikat halal tanpa NIB tidak akan mendapatkan sertifikat halal, seperti itu ya. Nah, apa itu NIB? NIB sendiri singkatan dari nomor induk berusaha. Pengertiannya yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Online Single Submission atau OSS RBA ya yang terbaru. Jadi di situ merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Fungsi dari komprehensifnya NIB itu yaitu tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, ia juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Ada juga sebagai angka pengenal importir atau API, serta akses kepabean mempermudah berbagai urusan birokrasi Anda. Syarat penting untuk NIB ini yang pertama yaitu NIK. Jadi NIK itu aktif atau terdaftar di Dukcapil ya.
ada NIK tidak sesuai dengan Dukcapil itu tidak bisa juga untuk digunakan dalam daftar NIB. Pastinya nanti akan data yang Anda input tidak sesuai Dukcapil seperti itu. Jadi apabila NIB itu sudah KTP sudah terdaftar di NIB itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena satu KTP satu nomor NIB. Jadi udah terregistrasi ya. Begitu juga sama satu nomor NIB itu hanya bisa mendapatkan satu akun halal. Tidak bisa satu NIB bisa membuat beberapa akun halal itu tidak bisa. Kemudian eh, siapkan juga email dan nomor HP aktif karena nanti untuk membuat akun NIB itu membutuhkan email aktif juga nomor HP yang akan eh, apa namanya mengirimkan kode verifikasi dari OSS bahwa email itu masih aktif seperti itu dan bisa digunakan untuk mendaftarkan NIB. Kemudian NPWP, jika sudah memiliki NPWP bisa dimasukkan juga NPWP, tetapi ada juga yang tanpa NPWP, eh, pembuatan NIB masih bisa berlangsung ya. Jadi NPWP itu tidak wajib. Yang wajib menggunakan NPWP adalah yayasan, NIB yayasan atau CV atau PT atau eh, kumpulan ya. Jadi kalau untuk perorangan tidak membutuhkan NPWP. Kemudian juga siapkan data usaha lengkap seperti alamat usaha, kemudian KBLI atau kode baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai dengan perkiraan modal usaha atau informasi yang Bapak Ibu usaha di bidang apa. Jadi disesuaikan dengan KBLI-nya. Kemudian langkah-langkah dalam praktis membuat NIB, yang pertama yaitu akses dulu OSS, kemudian registrasi, setelah registrasi atau pembuatan akun ya, kemudian login, setelah itu isi data usaha dan pilih KBLI. Jadi dipilih KBLI-nya disesuaikan dengan usahanya. Untuk langkahnya seperti ini, kemudian selanjutnya kita siapkan dulu KTP, kemudian foto rumah tampak depan. Kemudian bisa juga screenshotan peta lokasi, email aktif, dan nomor HP aktif. Karena memang NIB yang terbaru ini ya, setelah ada regulasi untuk pembuatan NIB cukup apa namanya membutuhkan data-data yang diperlukan seperti lokasi rumah, seperti itu ya, petanya apakah sesuai, kemudian rumahnya itu tampak depan seperti apa, KTP itu nanti akan diupload semua di OSS RBA-nya. Kemudian hindari kesalahan umum dalam pembuatan NIB. Nah, di sini terkadang kita salah memilih KBLI. Apabila misalnya nih SPPG itu ada yang tahu kalau usaha SPPG itu KBLI-nya apa ya kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang pernah membuat KBLI? KBLI membuat NIB? Jasa Boga. Jasa Boga. Iya, betul Pak. Jasa- Dengan Pak Belum. siapa Pak? Pak Samsul. Pak Samsul. Baik, ya betul. Jasa Boga ya. Jadi KBLI dari SPPG itu masuk di Jasa Boga bisa. Kemudian di industri makanan pengolahan juga bisa. Yang penting itu masuk di makanan ya untuk SPPG. Jadi jangan salah dalam memilih KBLI. Kemudian kesalahan yang kedua, data tidak sinkron dengan Dukcapil. Nah, misalnya nih KTP-nya Bapak Ibu itu mengalami pemekaran wilayah. Sudah ada ya, biasanya kasusnya pemekaran wilayah. Di situ mungkin RT-nya dulu RT 1, sekarang di data terbaru RT 2. Otomatis Dukcapil mengambil data terbaru. Tapi di KTP Bapak Ibu masih tulisannya RT 1. Nah, itu tidak bisa karena itu tidak sesuai dengan data dari Dukcapil sehingga ditolak gitu ya. Kemudian email juga tidak aktif untuk verifikasi sehingga tidak masuk dalam email kode verifikasi dari OSS.
Kemudian tidak menyimpan akun sehingga lupa akunnya apa, passwordnya apa, seperti itu. Ini sangat penting karena harus kita ngulangi. Kalau lupa akun itu kita berarti ngulangi ya. Ngulangi walaupun di situ ada format lupa akun, seperti itu. Nah, setelah itu seperti ini untuk tampilan webnya OSS. Mungkin bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Ini saya memberikan materi aja. Kalau nanti saya buka sistem online-nya, nanti terlalu apa ya? eh, terlalu lama ya. Karena langkah-langkahnya memang cukup panjang. Nah, di sini kita buka web dulu, login di OSS berbasis resiko atau OSS RBA ya. Di sini alamatnya sudah tertera. Kita ketik OSS di Google itu sudah muncul seperti ini. Kemudian untuk membuat akun kita tulis jenis pelaku usaha. Jenis pelaku usaha yang dipilih yaitu perorangan apabila Bapak Ibu NIB yayasannya sudah digunakan ya. Jadi menggunakan NIB Mitra. Jadi menggunakan NIB Mitra sehingga dilakukan usahanya perorangan saja. Kemudian setelah itu isi juga nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha juga diisi. Di sini pilih nomor pelaku usaha dan nomor induk berusaha. Nomor KTP ya, nomor induk pendudukan ini yaitu nomor KTP harus sesuai dengan 16 digit. Kalau sudah kita tulis jenis pelaku usaha yaitu perorangan, kemudian NIK juga sudah kita isi. Nah, di sini langsung masuk kode verifikasi di emailnya ya. Jadi langsung masuk di kode verifikasi emailnya. Balik. Aku balik sebentar. Nah, setelah ngisi NIK, kemudian kita nulis email di kode verifikasi, kita klik verifikasi. Setelah kita klik verifikasi, akan muncul 6 digit masuk di email. Karena tadi kita menggunakan email di sini saya kasih sampelnya ya, Nobita. Kemudian masuk di 6 digit di email, kita masukkan. Nah, setelah itu, setelah ada masuk, akan masuk ke eh, berhasil masukkan password dari akun OSS. Passwordnya ini kita nggak usah susah-susah ya, disesuaikan aja. Di sini ada tulisannya minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, dan menggunakan karakter spesial. Hanya ini aja. Jadi kita nggak usah panjang-panjang, sehingga password yang kita bikin nanti jadi lupa. Nah, lebih ke singkat aja untuk membuat password. Setelah password kita isi, kita klik lanjut. Nah, kita lanjut. Jadi tadi mulai dari verifikasi data oke, kemudian kata sandi oke, langsung ke profil pelaku usaha. Di sini tadi untuk nomor KTP karena sudah sesuai, maka otomatis sudah masuk. Tinggal kita masukkan nomor telepon aja, nomor telepon yang aktif. Kita tulis di sini. Kemudian juga ada nama pelaku usaha sesuai dengan KTP. Ini baru pengisian data KTP ya. Jadi pelaku usaha sesuai KTP kita tulis di sini Mary Natalia. Nah, setelah itu slide ke bawahnya, kita scroll ke bawah ya, itu muncul tanggal lahir dan alamat dari
KTP, KTP tersebut. Jadi ada tanggal lahir, kemudian alamat tanpa RT RW, juga kode pos, kemudian provinsinya ditulis. Setelah itu provinsi ini mencari ya, provinsi dicari, kabupaten dicari, kecamatan dicari, dan desa kelurahannya juga dicari. Nah, di sini apabila nanti data Bapak Ibu tidak sesuai dengan Dukcapil, itu biasanya setelah kita klik setuju daftar, nanti di sini ada tulisan data tidak sesuai dengan Dukcapil, seperti itu. Tetapi apabila data Bapak Ibu itu sudah sesuai, maka pembuatan akun itu sudah berhasil. Setelah klik daftar, nah munculnya seperti ini. Pendaftaran akun NIB berhasil. Sehingga kalau ini sudah berhasil, Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun, tetapi belum mendapatkan nomor induknya ya, baru berhasil mendapat akun akun aja. Nah, setelah di sini kita masuk, kita kembali ke beranda ya. Jadi di sini ada beranda, kita klik perizinan berusaha. Masuk ke perizinan berusaha, kita pilih provinsinya mana sesuai dengan KTP, kemudian kita pilih kotanya mana. Lanjut ke tambah lokasi atau nanti mungkin scroll ke bawah ya. Nah, scroll ke bawah ini munculnya seperti ini. Tambah lokasi. Setelah itu ada pilihan di sini. Di sini penambahan lokasi usaha. Apabila Bapak Ibu ada di darat, kita pilih darat. Tapi mungkin kalau di hutan kayaknya nggak mungkin ya ada usaha di hutan ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk penebangan itu aja ya usaha di hutan, lokasinya di hutan. Jadi kita pilih darat. Setelah itu kita scroll ke bawah ya, scroll ke bawah ada, nah seperti ini. Scroll ke bawah muncul kawasan darat, kemudian jenis lokasi usaha individual, kemudian permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro, kita checklist, baru kita simpan posisi lokasi. Nah, di sini setelah kita simpan posisi lokasi, muncul seperti ini, kayak peta ya, peta dari lokasi tersebut. Untuk menentukan titik koordinat, kita klik aja untuk nama kecamatan, kecamatan atau kecamatan dan kota ya, kecamatan dan kota atau kecamatan dan kabupaten. Nah, otomatis nanti eh, petanya ini ngeklik di lokasi tersebut. Setelah ngeklik di lokasi tersebut, Bapak Ibu di screenshot aja ini di screenshot dari JPEG dijadikan PDF karena ini nanti untuk mendownload syarat yang di selanjutnya lokasi Bapak Ibu ada di mana seperti itu. Nah, setelah kita screenshot petanya, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, ini sudah ada titik koordinat yang tadi kita klik ya. Lokasi ini digunakan, lahan yang digunakan Bapak Ibu, misal SPPG itu berarti biasanya seluas berapa ya Bapak Ibu ya? Minimal berapa sih? Ada syaratnya nggak SPPG minimal berapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? 500 meter persegi. Itu minimal ya Pak ya? 600. Oh 600. 600 minimal ya? Jadi kurang dari 600 nggak bisa ya? Kurang-kurang dikit bisa. Oh gitu, karena mungkin terlalu sempit ya, karena dapur SPPG kan harus banyak ya Pak ya. Dengan Pak siapa tadi Pak? Ari. Oh Pak Ari, oke baik. Terima kasih Pak Anta informasinya. Oke, berarti kalau di situ kita tulis 500 sampai 600 ya, 500 atau 600 salah satu aja untuk meter persegi. Kemudian alamat di sini alamatnya lokasi produksi, bukan alamat eh jadi lokasi untuk lahan di sini alamat SPPG-nya. Misal tadi kan ada alamat KTP nih yang sesuai dengan Dukcapil. Ternyata beda alamatnya di SPPG-nya, ditulis sesuai alamat lokasi produksi. Kita tulis di sini. Setelah itu kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini juga muncul
provinsi di mana, kabupatennya di mana, kecamatannya di mana, kelurahannya apa, dan kode pos. Di sini masih scroll lagi ke bawah, munculnya seperti ini nih. Jadi kalau sudah sampai kode pos tertulis, kita langsung penambahan lokasi administratif. Nah, ini tadi yang saya maksud screenshotan dari peta tadi. Peta tadi kita upload di sini. Kita upload untuk dokumen administrasinya, kemudian dokumen foto tampak depan. Nah, tadi yang saya minta disiapkan untuk dokumen tampak depannya ya. Di sini kita juga upload di sini karena penambahan posisi ini by system ya, jadi harus wajib diisi. Setelah itu, apakah lokasi Anda berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah? Tidak. Itu ya, dijawab tidak. Setelah oke, kita simpan posisi lokasi. Nah, setelah disimpan, maka di sini muncul untuk lokasi Bapak Ibu sudah sesuai. Setelah sudah sesuai di sini, Bapak Ibu balik lagi ke atas. Nah, pilih lagi perizinan berusaha, kemudian kelola usaha diklik. Setelah kelola usaha diklik, kita klik yang pilih kegiatan usaha. Tadi kan lokasi usaha udah selesai ya, udah selesai. Kemudian kita pilih di kegiatan usahanya. Kegiatan usaha ini salah satunya yaitu untuk menentukan KBLI. KBLI-nya ya Bapak Ibu ya, tadi kalau apa namanya SPPG, tadi ada yang bilang KBLI-nya jasa boga, event tertentu bisa ya, jasa boga. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa milih industri masakan dengan pengolahan juga bisa. Seperti itu, yang penting makanan ya. Kalau makanan jangan terus asal industri bakery gitu, nggak bisa kalau bakery ya walaupun makanan. Nah, kita klik kegiatan usahanya. Kegiatan usaha kita klik, muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita tambahkan dulu, tambahkan eh, kegiatan usahanya. Nah, di sini ada lokasinya, kita pilih tadi lokasi yang kita ketik tadi, kita pilih otomatis masuk di sini. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari OSS, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Tidak. Apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategis nasional? Tidak. Apakah sudah memiliki izin perizinan berusaha yang berlaku efektif sesuai Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak. Nah, sudah kita pilih tidak ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya ada pemilihan KBLI ini. Nah, di sini jenis kegiatan dan bidang usaha. Kita milih yang usaha utama ya Bapak Ibu ya. Karena kan SPPG hanya satu ya. Hanya satu, jadi kita pilih usaha utamanya di sini. Kita klik. Kemudian kegiatan usaha utama, kemudian eh, ada ini kebetulan industri kue basah ya, tapi kalau untuk SPPG nanti bisa dikasih jasa boga atau industri masakan olahan. Kemudian untuk ruang lingkupnya bisa dipilih seluruhnya. Scroll ke bawah, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian muncul seperti ini, kita klik aja mengerti. Otomatis nanti masuk di sini. Nah, di bidang ini otomatis masuk di sini ya. Kemudian kita klik untuk nama usahanya. Nah, di sini sudah berhasil untuk bidangnya di sini. Kemudian nama usaha di sini. Nah, nama usahanya misal di sini karena dia membuat risol mayo ya, makanya untuk SPPG berarti membuat nama usahanya SPPG.
Jadi SPPG apa gitu, belakangnya apa, di mana lokasinya di mana. Setelah itu sudah terisi semua dari kegiatan usaha terisi, kemudian nama usahanya juga terisi, kita klik untuk selanjutnya. Klik selanjutnya akan muncul, nah seperti ini, kesediaan pernyataan pemenuhan standar usaha ya. Di sini menyatakan bahwa tidak lebih dari 1 M ya. Kemudian kita klik saya menyatakan pemberian, kita checklist. Setelah itu kita checklist, munculnya seperti ini. Nah, setelah kita proses. Jadi kita checklist, terus klik proses di bawah, muncul seperti ini. Untuk surat pernyataan sudah sesuai. Setelah ini sudah sesuai, kita tadi udah membuat untuk KBLI-nya ya. Tinggal kita untuk perizinan berusahanya. Nah, setelah itu kita proses, akan muncul layar seperti ini. Perizinan berusaha, kita klik untuk lanjut. Nah, klik lanjut, maka informasi bidang usaha otomatis sudah keisi. Sudah keisi dari mulai nama usaha tadi SPPG, kemudian KBLI-nya masuk di industri masakan ya atau jasa boga, kemudian jenis kegiatan usahanya, kegiatan usaha utama, kemudian lokasi usahanya sudah tertulis di sini juga di alamat lokasi SPPG-nya dan ruang lingkupnya keseluruhan. Nah, di sini udah sesuai untuk informasi badan usaha. Kemudian setelah ini udah keisi, kita lanjut ke selanjutnya. Kita klik untuk selanjutnya. Nah, nih di sini ke bawah kita scroll ke bawah ada data usaha. Apakah kegiatan sudah berjalan? Kita pilih yang sudah berjalan. Kemudian sejak kapan jalannya, yang berjalannya dimaksud di sini yaitu kapan usaha itu running ya, beroperasi, SPPG-nya mulai beroperasi. Apabila ada dapur Bapak Ibu yang belum running, itu untuk pengisiannya juga bisa diisi juga sudah berjalan walaupun akan proses ya, akan proses. Kan sudah ada bangunan nih, sudah ada bangunan, sudah ada alat-alatnya, tinggal kita menunggu tanggalnya aja ya. Seperti itu. Nah, sudah berjalan, kemudian waktu operasionalnya ini kapan, rencananya kapan, juga ditulis. Setelah ditulis, kita juga lanjut klik lagi ke bawah. Ke bawah di sini ada pengisian data investasi. Data investasi ini kita tulis yang peralatan aja. Peralatan aja kita wajib nulis. Jadi kita nulis ngisi ini yang wajib diisi aja ya. Datanya yaitu di sini peralatan dalam negeri kita isi untuk peralatan. Biasanya Bapak Ibu belanja peralatan berapa ya Bu? Bapak Ibu, ada yang tahu? Tergantung kebutuhan peralatannya, Bu. Kurang lebih berapa peralatan untuk keseluruhan ya? Jadi mulai Kurang lebih 600 jutaan, Bu. 600 jutaan ya. Lumayan 700, ya. Bu. 700 juta. Itu Iya. sudah semua ya. Semua, Bu. Jadi Banyak, Bu. kompor 1 ya. M ada, Bu. Hampir 1 M. 1 M itu baru alat aja, belum bangunan berarti ya? Belum, Bu. 700-an, Bu. 700-an, Bu, kalau alat aja, Bu. Tergantung SPPG. 700 sampai 800 lah. Iya, Alat tergantung itu ya 600 tergantung sampai makainya apa. 900-an lah, Bu. Iya, betul. 500 itu sudah istimewa. Iya. Karena harus stainless steel ya. Iya, betul, Bu. Oh iya, karena stainless steel itu kan mahal juga ya. Betul, Dengan Bu. Ibu siapa, Bu? Putri, Bu. Bu Putri, oke. Bu Putri ini udahannya belum, Bu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Bulan apa?
bulan bulan November, Bu. 2025. Bulan apa, Bu? November 2025, Bu. Oh, baru 6 bulan ya? Bu, ya, Bu, Oh, 5 iya, bulan. iya. Terus tadi dengan Pak siapa, Pak? Pak Guntur, Nasrul, Bu. Pak Bu. Siapa? Pak Guntur? Ya, Mas. Nasrul. ya. Kalau Nasrul, punya Bu. Pak Guntur udah beroperasi, Pak? Sudah, Bu. Sudah 6 bulan, Bu. Termasuk di Lumajang itu dapur yang paling awal. Oh, Lumajang, Lumajang Jawa Timur ya, Pak ya? Ya, Paling awalnya berarti gimana, Pak? Belum ya ada sama banyak sekali apanya itu, Bu? SPPG-nya. Belum, masih ada 3 apa itu, Bu, yang barengan. Oh, gitu. Iya, 6 bulan yang lalu. Baru tahun kemarin berarti. Iya, Berarti awal tahun 2025 belum ada MBG ya, Pak? belum. Jadi di Lumajang itu Agustus, Bu. September tuh sudah trial, sudah Mm-mm. trial. Cuma ini, Bu, ya namanya juga MBG baru ya banyak kekurangan, Bu. Termasuk IPAL itu. Jadi kan nambah biaya lagi, Bu. Iya, Termasuk iya. Sekarang IPAL jadi wajib sanitasi ya, Pak air ya? bersih, ya. IPAL jadi wajib juga ya sekarang ya? Wajib, Bu, sesuai DLH sekarang. Karena Jadi kan harus itu, gali 2 kali 5, tingginya itu 130 meter. Jadi nanti akhirnya itu ada ikan yang menjadi tolak ukur air tuh, oh, bersih indikator nggak Bersih itu atau ya. bersih tidak. Betul, Ya, Bu. itu dah. Iya, iya, iya. Jadi IPAL itu kan karena IPAL itu sebenarnya kan memang untuk minyak-minyak gitu juga ya. Dan sabun Ya, paling banyak itu sabun ya. Betul, Bu. Karena sabun itu ya, tidak minyak, bisa Bu, yang paling mengurai. ini. Minyak. Heeh. Yang Lemak ya. Ya, lemak. lemak-lemak, sabun itu kan sangat berbahaya ya, tidak bisa mengurai dan itu menjadi eh, limbah lingkungan karena sabunnya itu. Sehari Ya, berapa, Pak? Kalau Bapak yang utama Pak Guntur kan paling utama ya Pak di Lumajang. Itu sehari berapa Pak porsinya Pak? running pertama itu 2.800. Wih, Minggu ke Hmm. depannya itu 3.800, terus 3 bulan lagi langsung ke 4.000. Wah, banyak sekali waduh, Pak. banyak banget, Pak. Ya, Kayaknya sekarang sekarang ada pengurangan deh Pak. ya Iya. pengurangan, Udah, Bu. Bu, Rata. Udah karena banyak karena pengurangan, memang Bu. Dapur Hmm. memang pertama ya, ada Pak ya. dapur ya, ada dapur yang banyak yang buka, jadi sekarang Udah sekitar dibagi. 2.860-an. Hmm. Wah, Itu waktu membuat IPAL Mas ketika kondisi 4.000 apa sudah pengurangan ini Pak? Ipalnya baru buat, Bu. Oh, malah baru buat ya. Ya, Iya, iya, makanya iya. Iya. banyak SPPG dapur itu yang banyak yang ditutup suspend. sementara, Ditutup sementara. disuspend. Hmm. Itu ipalnya seperti itu, Bu. Hmm. Ya. Ya, itu Tidak IPAL ada itu ipal. juga dari NIB ini ya Pak ya, Bapak Ibu. Ini nanti juga ada pengaruh lingkungan. Nah, makanya di NIB ini memang Iya, benar-benar dipersulit karena lingkungan itu apakah sudah terdaftar di SPS apa ya, lingkungan hidup ya, intinya di lingkungan hidup. DLH, Bu. DLH DLH. itu sudah punya izinnya belum, seperti itu. Susahnya di Ya, sekarang seperti itu. Ya, 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 oke. Oke, terima kasih Pak Guntur informasinya. ya, Nah, makasih. oke. Untuk apa namanya selanjutnya, karena ini peralatan tadi kan cukup besar ya. Besar, Bu. Cukup besar, ada yang Besar, Bu. 1 miliar, ada yang 700.000, Terus ada yang di bawah 700 700 juta, Bu. atau mungkin 7 700 juta, Bu. berapa? 700 700 juta, juta Bu. Oh totalnya, iya Bu. deh, 700 juta, iya, 700 juta ya, Bu. 700 juta. Harga kuali aja 700.000, Bu. Ada steamer, Uh, ompreng. opreng. Steamer, ompreng aja sudah Nah, berapa ratus masalah juta, Bu. ompreng nih, omprengnya Bapak Ibu ada nggak yang sudah beli ompreng yang sudah bersertifikat halal? Bu Mona mungkin bisa jawab, Bu Mona. Untuk ompreng sesuai dengan standarnya SUS 304, Bu. Oh gitu ya. Tapi belum ada yang menemukan sudah bersertifikat halal ya. Karena kan ada Belum. banyak juga Belum, nih. Belum, Bu. Mungkin belum. bisa misal ada pembelanjaan lagi ya. Memang sing lama-lama itu jarang yang bersertifikat. Tapi saya sudah menemukan sih SPPG yang omprengnya itu benar-benar ada logo halalnya. Dan ketika kita cek juga memang sudah bersertifikat halal. Kayak gitu. Oh, boleh, Karena Bu, ya, itu Bu. juga salah satu
terkadang pengurusan sertifikat halal itu dari masing-masing komisi fatwa ya atau komite fatwa itu menginginkan nih omprengnya apakah sudah bersertifikat halal gitu. Karena dulu kan pernah ada berita viral itu ya ompreng dijadikan masalah ya karena Iya. mengandung DNA babi seperti itu. Tapi itu memang benar halnya seperti itu benar karena mungkin itu lebih dari impor ya. Yang dari impor itu eh, tidak menggunakan stainless steel 304. Jadi grade-nya yang di bawah itu dengan harga yang murah, kemudian dilapisi dengan minyak babi. Sehingga kelihatan keling-keling seperti itu loh. Seperti 304, seperti itu standarnya. Makanya ompreng yang dari impor itu tidak diperkenalkan kalau di Komisi Fatwa ya. Jadi pasti menanyakan nota pembeliannya mana, Bapak Ibu mungkin dari sekarang itu bisa menyiapkan nota pembeliannya dari mana nih. Tuh, masalah dari lokal, insya Allah aman sih. Jadi buat Indonesia sendiri ya, dari lokal. Yang ditakutkan dari impor. Seperti itu Bapak Ibu. Itu bentuk omprengnya saja, Bu. Itu berbeda-beda loh, Bu. Ada yang Iya. agak kecilan, ada yang agak lebar, tapi yang agak tinggi itu lebih kecil dia, Bu. Ya mungkin itu karena pabriknya Itu beda-beda ya gimana? Pak ya. Heeh, Itu dah. pabriknya berbeda-beda. Yang penting itu kualitasnya Pak. Kualitasnya masih masuk Ya. sesuai standar. Kalau bisa mungkin ada dapur yang belum running, belanjanya di apa diinfokan aja cari omprengnya yang sudah bersertifikat halal gitu. Memang harganya selisih sih, selisihnya kalau nggak salah itu sekitar berapa ya? 5 ribuan lah per omprengnya ya. Karena dia udah bersertifikat halal seperti itu. 85 itu, Bu. Iya, karena memang Aduh. itu stainless steel ya. Oke, selanjutnya karena tadi peralatan itu mungkin bisa ditulis 700 juta ya. Itu aja untuk mesin itu kita kosongin. Kemudian next kita scroll ke bawah. Peralatan impor kan memang nggak ada ya. Modalnya tadi sesuai peralatan yang Bapak Ibu tulis ya. Misal 700 juta atau 1 miliar. Nah, karena kalau usaha mikro itu, mikro kecil itu di bawah 2 M. Jadi kalau lebih dari 2 M jadi masuknya menengah nanti. Di atas dari 2 M ya. 2 M sampai sampai 5 M itu masuk di usaha menengah. Jadi biayanya nanti lebih mahal. Mungkin kalau SPPG nggak maksimal 2 M ya untuk modal Iya, Bu. 2M, peralatan 2M. pembangunannya gitu ya. Itu masih dua masuk m di istimewa sudah. ya mikro kecil. Kemudian diisi juga modal kerja 3 bulan. Modal kerja 3 bulan ini misal nih relawannya ada berapa, stafnya ada berapa, gaji itu per bulan berapa dikalikan seperti itu. Kali 3 bulan, 3 bulan aja. Jadi itu memang kan modal kerja untuk apa namanya karyawan ya itu yang paling utama kan gaji dulu karena udah keluar modal banyak nih 2 M. Nah untuk modal kerjanya 3 bulan selama 3 bulan untuk karyawannya berapa tinggal dikalikan aja ditulis di sini. Hmm. Kemudian untuk Kak, sumber Bu, pembiayaan bentar, Bu. kita Kalau gimana Pak? kalau ini, Bu, mau tanya, Bu. Ya Maksudnya modal kerja 3 bulan itu gimana, Bu? Soalnya kalau di SPPG itu ada istilah modal kerja 3 bulan, Bu. iya 3 bulan itu misal nih Bapak Bapak sebagai apa Pak di SPPG Pak? Kepala Relawan, Bu. SPP-nya? Oh, Relawan. relawan. Bukan ahli Relawan. gizinya yang ikut pelatihan, Pak. Ahli gizinya lagi ini, Bu, ada kepentingan. Oh, gitu. Ya, Kepala SPPI-nya juga nggak bisa. lagi Zoom juga, Bu. Oh, tapi Bapak tidak menggantikan kan, Pak? Maksudnya gini, Bapak hanya banjeli, nanti namanya bukan Bapak di sertifikat. Enggak kan, Pak? Tetap saya, nama Oh saya, Bu. iya, oke, baik. Berarti Bapak Tetap tetap nama saya. konsisten ya, Pak ya. Nggak apa-apa, walaupun Ya, kawan tetap semangat ya, Pak ya, belajarnya. oh Oke, siap. ya, gitu, Pak. Jadi, Ya. untuk pengisian ini, modal kerja itu seluruh, misalnya relawan ada berapa, Pak, relawannya, Pak, di situ, Pak? 47, Bu. Wah, banyak juga ya, Pak ya. 47 katakanlah satu orangnya sebulan 5 juta. Ya udah dikali 3 bulan, Pak, Hmm. untuk modalnya. Gini, Bu, yang saya pahami itu kalau masih dapur baru buka itu masih bisa ditalangin, Bu. Ketika dana belum turun dari BGN itu, yang saya pahami, Bu ya. Iya. Em, jadi dak ini, dak kalau memang ditalangin dulu, Bu. Tapi aturan sekarang itu kan ndak ditalangin, Bu. Kalau memang dana itu ndak turun,
Jadi tidak ada produksi gitu, tidak ada Pernah, Pak? produksi. Mengalami begitu pernah, Pak? Pernah dua-duanya pernah Bu. Oh, Ditalangin gitu. pernah, tapi Heeh. ketika aturannya apa itu, aturannya tidak boleh ditalangin, dananya belum turun, pernah gitu. Tapi Berarti sekarang tidak beroperasi ya, Pak? ya itu kisaran antara 2 hari sampai 3 hari Bu. Gitu. Cuma Iya. positifnya sekarang itu yang saya pahami itu terkait masalah gaji itu model at cost dia Bu. Oh, at Bukan cost. bukan P, bukan banyak sedikitnya PM. At Mm-mm. cost dia. Itu Bu. At cost itu Jadi berarti gimana, Pak? Sesuai dengan porsinya, Pak? iya sesuai kalau memang gajinya misalnya 100 ya 100 gitu Bu. Tidak melihat itu apakah PM-nya itu berapa berapa itu enggak Bu. Oh, gitu. Jadi Ya. berarti tidak mempengaruhi jumlah porsi berarti ya, Pak ya? Ya, Ya, kemarin porsinya 4.000, sekarang dari 2.000 juga sama aja ya, Pak ya? sama aja Bu. Oh ya, mungkin itu kalau misalnya satu hari 100, katakanlah, itu berapa hari ya, Pak? 5 hari ya? Dari kerjanya 5 apa 6 hari, Pak? 5. Kemarin itu 6 Bu. Menu Oh, kering 6. Sabtu. Cuma kabarnya masih belum ada instruksi sih. Oh Masih gitu. 6 hari. Jadi ya itu tinggal Kabarnya lima dikalikan hari. aja, Pak. Berarti misal 500 kali 4 ya sebulan. 500 kali 4 2 juta berarti ya. 2 juta. Nah, 2 juta kali 3 bulan. Seperti itu, Pak. Jadi ini modal 3 bulannya. Seperti itu Oh, untuk siap siap siap. pengisiannya. Gitu ya, Pak ya. Oke. Ya ya. Baik. Iya, Bu. Gimana, Bu? Ada yang bisa dibantu, Bu? Bu Erni, siapa saja yang berhak untuk mengikuti dari penyelia halal ini? Dengan siapa ya? Ini saya dengan Dina. Siapa, Kak? Siapa? Pelatihan. Saya dengan Dina Utami, Bu Erni. Rina Utami. Oh ya, sebenarnya di pelatihan penyelia ini memang kita menginginkan ahli gizinya. Karena ahli gizi itu yang memahami, yang pertama dia menunya ya, menu, kadarnya, kemudian bagaimana keamanan pangannya, seperti itu, higienitasnya, seperti itu ya, lebih ke situ. Tetapi memang ada beberapa yang kadang mengirim akuntannya, ada yang mengirim itu tadi Bapak relawan. Gak apa-apa, kalaupun relawan dia nanti juga bertanggung jawab di lokasi produksinya. Jadi Bapak nanti penyelia halal itu nanti ada materi apa tugas dan tanggung jawab dari penyelia halal. Dan di situ itu harus memahami semuanya sebagai penyelia halal. Kalau biasanya di SPPG di sini paling banyak memang ahli gizi sama ketua SPPI. Dulu awal-awalnya memang banyak ketua dari SPPI-nya ya. Tapi ada banyak yang dari Ya. SPPI izin karena ada undangan dari BGN seperti itu. Akhirnya ketua SPPI-nya kayaknya kurang maksimal, sering keluar, jadi tidak bisa bertanggung jawab di lokasi produksi seperti itu. Makanya harapan dari kita sih pelatihan kalau ahli gizi udah pas banget nih, ahli gizi yang memahami bahan, kemudian yang memahami produk, kemudian yang memahami proses produksi, juga yang ketika pendistribusian ya dari produknya. Produknya kan nanti ahli gizi kan pasti memahami ya ini apakah sehat atau tidak, seperti itu, lebih ke situ. Sebenarnya dari situ. Tapi untuk tidak menutup kemungkinan kayak tadi ternyata ada dari relawan, nggak apa-apa. Dulu pernah ada malah dari apa ya, security-nya. Lah, tapi harapan kami Pak, kalau bisa jangan security dong Pak untuk penyelia halal karena kan yang tahu produksi kalau security kan tidak mungkin ke dapur ya. Gitu, seperti itu Kak. Kak Dina Bagaimana ya? kalau PIC, Bu? Eh, saya sertifikasi HACCP. Iya, iya. HACCP kan juga biasanya di apa untuk ahli gizinya ya? Bukan saya PIC, Bu, tapi saya sertifikasi HACCP. Oh, bisa bisa juga PIC-nya juga bisa. Jadi Bagi itu tugas tidak Bu menutup kalau kemungkinan saya juga Bu. sih. Gimana Pak? Bagi tugas. Jadi Oh iya, kompak bagi kita tugas kerja boleh. Yang bareng-bareng. penting tanggung jawabnya Pak. Jadi Siap, siap. lebih ke situ. Kalau Ya, ya, PIC-nya ya. berarti PIC dari SPPG tersebut ya Kak ya, Kak Dina ya?
Betul, Atau Bu Erni. membawahi semua SPPG? PIC dari SPPG tersebut ada Oh, beberapa SPPG dapur, Bu. oh gitu. Jadi kakak lebih ke tidak di dalam internal dapur SPPG tersebut ya. Dalam artian kan kakak bisa ke dapur PIC dari beberapa dapur kan kakak ya? Ya, saya dari yayasan ya, Bu. Oh gitu ya. Harusnya memang dari pihak internalnya kak. Pihak internal dari dapur tersebut. Jadi tidak bisa kemana-mana. Kan yang bertanggung jawab Saya di dalamnya. involve di dapur itu juga, Bu, di dapur SPPG. Ha-ha. Tapi kalau dapurnya beberapa, jadi kakak tetap bertanggung jawab di dapur satu itu. Tidak bisa ke dapur lain-lainnya Ya. gitu. Maaf Bu, Bertanggung jawab di dapur biasanya itu. satu dapur itu satu PIC dari yayasan Oh gitu. kebetulan. Oh Ya, ya oke. Kalau satu satu dapur dapur satu satu PIC. PIC berarti bisa, Benar. bisa. Jadi bisa. Bisa kak? Nggak apa-apa. Jadi kakak nanti lebih Baik, terima yang kasih Bu Erni. bertanggung. Ya oke. Baik, ini ada yang nanya ya. Pak Zidni ya? Pak Zidni? Ada yang bisa bantu Pak? Selamat pagi, Bu. Ya, ya. Gimana Pak? Izin bertanya, Bu, untuk yang penyelia ini kan ada dari beberapa ini ya, Bu. Ada yang relawan, ada PIC, terus ada staff juga, ada kepalanya juga, Bu. Mm-mm. Untuk misal kalau ada relawan atau staff ini, Bu, yang ikut jadi penyelia, tapi ketika nanti resign atau pindah dapur itu bagaimana, Bu? Untuk Nah, sertifikat halalnya. iya Pak, itu kendalanya memang di situ kalau memang nanti resign atau pindah dapur itu harus mewakilkan lagi Pak untuk jadi penyeliaannya dari dapur tersebut. Seperti itu. Walaupun sudah dapat sertifikat halalnya ya, Bu. Iya, nah, nanti kan tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, ketika kita dapat sertifikat halal, Bapak Ibu perlu ditegaskan ya, akan ada pengawas dari BPCPH. Dan pengawas itu modelnya nanti sistemnya sidak, seperti Bapak Ibu pernah mengalami mungkin banyak di sosmed ya, sidak dari BGN. Nah, itu sama Bapak Ibu, itu nanti sidak dari BPCPH. Sidaknya itu sama sesuai dengan ketika melakukan audit. Jadi dia akan membutuhkan beberapa banyak data-data, dia melihat proses produksi, kemudian dia juga membutuhkan penyeliannya siapa. Kalau penyeliannya nggak ada loh, walaupun terus cerita sudah resign, berarti harus ada penggantinya seperti itu. Jadi walaupun sudah mendapatkan sertifikat halal dan penyeliannya itu ternyata resign, dapur tersebut harus memilih lagi untuk penyeliannya yang bertanggung jawab di situ. Seperti itu Bapak. Misal nih Bapak itu kemarin mandiri katakanlah bayar sendiri. Oke, itu punya hak ya. Tetapi kalau Bapak dibayarin sama yayasan, lah itu Bapak mungkin dari yayasan ada apa namanya ketentuan tertentu. Kalau kamu keluar berarti kamu harus mengganti biaya pelatihan nih untuk digantikan yang peserta lainnya. Seperti itu, Pak. Terus Kalau ini pindah satu lagi, Bu. maaf, maaf Bu ya. Maaf Ya, Mas ya. sebentar Pak, biar Pak Iya Zidni ya. kelarin dulu Mas ya ini Pak ya. dulu. Oke Bu, Bapak siap bisa siap. resen ya Pak. Baik Pak, Pak. Ada lagi Pak, gimana Pak? Oh ya, Bu. Untuk misal dari staff itu kan ada ya dari staff maupun kepala SPBG itu kan ada kemungkinan untuk pindah dapur ya, Bu. Ini kan Mm-mm. kita sudah ikut pelatihan dan kita jadi penyelia halal, Bu. Nanti kalau misal di dapur itu belum ada sertifikat halal, itu apakah sudah termasuk sudah untuk dapur yang baru itu harus ikut pelatihan lagi atau bagaimana, Bu? Oh, misal Bapak ini pelatihan, kemudian besok Bapak pindah dapur, tapi Pak udah punya sertifikat bisa Pak, jadi dapur itu sudah ada penyelia halalnya gitu ya Pak ya? Ya, Ya bisa Pak, tidak perlu ikut lagi. oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Seperti itu. Yang kosong itu wajib diisi, tetapi yang apa namanya, yang belum keisi tapi sudah sertifikat nggak apa-apa Pak. Ya, Ya, oke, sudah Bapak. terima kasih, Bu. Oke, tadi selanjutnya Pak siapa tadi Pak? Sudah Bu. Oh, Itu yang saya maksud Bu. sudah Soalnya dijawab ya Pak ya. misalnya kalau Oke. kalau pindah ke satu dapur tapi dalam satu yayasan berarti kan
eh, masih bisa dipakai, Iya, masih bisa dipakai. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Guntur, Bu. Oh, Pak Guntur lagi. Baik, Pak. Siap, Pak Ada. Guntur semangatnya ya. Oke, terima kasih, Iya Pak. ya. Bisa kita lanjut ya. Selanjutnya ke modal, kita klik yang modal sendiri, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tulis juga hasil dari penjualan tahunan. Jadi ini dikira-kira aja ya, apa namanya, berapa penghasilannya yang didapat ya. Karena ini juga wajib diisi. Kalau wajib diisi itu kita harus mengisi sesuai dengan pendapatan kita berapa per tahunnya seperti itu. Kemudian data tenaga kerja juga diisi, laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, ini juga harus diisi. Kita scroll ke bawah. Di sini ada tenaga wanitanya, misal relawannya berapa, kemudian yang laki-laki berapa. Otomatis kalau total tenaga kerjanya sudah terisi otomatis dari penjumlahannya tersebut. Lanjut, kita langsung ke bawah lagi untuk menambahkan produk atau jasanya ya. Produk atau jasa dari SPPG tersebut kita tambahkan, munculnya seperti ini. Nah, di sini jenis produknya karena SPPG kan banyak ya yang dibuat ya. Kita tulis ada, ketik di sini nggak apa-apa, masih bisa ditulis, tidak harus memilih di sini. Misal makanan dan minuman. Ada minumannya nggak ya? Nggak ada ya? Ada nggak sih SPPG minumannya? Susu Ada ada Bu, ya? Susu ada ada Bu ya? susu Susu. Oh iya, atau Susu. jus ada Bu, susu. atau jus. Ya, Tidak atau boleh jus. jus. Oh, Ada jus kacang boleh ya? hijau. Oh, kacang hijau. Oke, ya Kacang berarti ada hijau. minumannya. Kita tulis aja makanan dan minuman gitu, kita klik. Kemudian setelah kita pilih, nah ini kan bisa diketik nih. Ini kita nulis karena nggak ada, kita tulis Rizal Mayo. Nanti Bapak Ibu bisa ditulis makanan dan minuman gitu. Setelah itu kapasitasnya berapa per tahunnya? Misal tadi Bapak Guntur ya, pertamanya 4.000, tapi sekarang udah berkurang nih. Ya udah, per tahunnya itu berapa pieces? Mungkin bisa di sini bisa dipilih ada rupiah, kita tulis rupiah juga boleh. Kita tulis pieces tergantung dari OSS-nya ini nanti munculnya apa di sini. Jadi kita pilih ini, kebetulan saya milihnya pieces ya. Jadi pieces, tapi di sini ada pilihan banyak, beberapa ada liter, ada kilo, ada rupiah, ada pieces kayak gitu masing-masing ya. Kemudian selanjutnya setelah itu kita simpan dan muncul seperti ini. Nah, resikonya sudah terlihat nih, resiko usahanya tingkatnya rendah. Kemudian skalanya masuk di mikro. Lah di sini Bapak Ibu diperhatikan dia di sini ya. Nanti kalau Bapak Ibu ini terlanjur nulis menengah, nah ini susah nih dirubahnya. Jadi tadi mempengaruhi dari nilai investasi. Kalau untuk SPPG masuk ke kecil itu masih maksimal 2M. Jangan lebih dari 2M. Misal ditulis 19999 itu boleh, itu masih di bawah 2M. Kemudian jenis perizinannya sudah muncul nih untuk NIB-nya, tapi belum bisa ada angkanya ya Bapak Ibu ya. Kita klik dulu untuk skor skor ke bawah ada parameter. Nah, parameternya di sini untuk lokasi industri berada di kabupaten atau kota bersangkutan atau lintas atau hamparan. Tapi biasanya SPBG kan di kabupaten setempat ya, nggak mungkin lintas ya. Jadi hanya di kabupaten atau di kota yang terdekat. Kita klik yang pilih industri berada pada kabupaten atau kota bersangkutan. Nah, kita yang dipilih ini. Setelah itu muncul seperti ini. Jadi ini kita sudah pilih, kita klik selanjutnya, muncullah seperti ini. Persetujuan lingkungan, ini tadi yang saya sampaikan, apabila Bapak Ibu sudah, apa namanya, sudah memiliki, tadi kayak Pak Guntur sudah punya, kita klik aja sudah. Kalau belum, ini nanti masih harus ngisi di DLH. Jadi saya kasih contoh, gimana ya sebentar. Saya tak buka dulu untuk webnya ya.
Bu izin gak ada suaranya. Oh iya, sebentar Pak. Saya lagi buka OSS dulu, Pak. Oke. Saya saya buka yang langsung webnya ya. Sudah terlihat ya? Nah, di sini tadi kita sudah masuk di sini ya untuk ke mungkin ada yang punya NIB bisa dikasih contoh? Nggak bisa ya? Saya boleh, Bu. Boleh, boleh. Eh, boleh Kak? Dengan Ya, Kak siapa? Nimas. Kak, siapa Kak? Nimas. Nimas. Iya. Ya, oke Kak Nimas boleh. Mungkin admin izin share screen untuk Kak Nimas ya. Oh, sebentar ya, Bu. Oke. Ah, ini aja kan, Mbak. Apa nomornya aja kan yang file dari kamu kan? Iya, iya. Aduh, aduh. Akun OSS-nya ya, akun OSS Lah, kok aku bisa mau dibuka. SS? Oh, sebentar, sebentar. Ibu maaf, saya adanya akun PDF-nya. Oh, udah jadi NIB ya? Akun PDF sudah jadi NIB ya? Iya, udah jadi. Oh, udah jadi NIB. Yang yang punya akun OSS, yang sudah paham akun OSS, yang punya ini kan untuk misal lingkungannya sudah ada ya. Jadi coba saya carikan ini aja. Bentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Udah, Ibu. Oke, Sudah, Ibu. saya Sudah, mau Bu. mencoba Dengar, Bu. menambahkan kegiatan usaha. Ini saya bantu di awal ya. Jadi di sini hmm, yang pertama kelola usaha tambah lokasi dulu. Nah, kita klik, kita tambahkan posisinya ada di darat. Kita klik darat, kita scroll ke bawah. Ini seperti ini individual. Kita scroll ke bawah, kita checklist. Di sini ada screenshotan ya. Tadi saya pilih di Surakarta. Nah, di sini sudah kesimpan. Nah, untuk luasnya, katakanlah kita tulis 100 ya.
Maaf Bu, ini saya ada buat OSS loh Bu ya. Cuma lihat apa jelasin Ibu tadi barusan. Iya, gimana Pak? Kita kan tidak buat OSS kan Bu ini Bu. Iya, nggak Cuma buat kan, SS Pak. Ini kan oh ya, tata kita caranya buat aja kan. pemahaman aja. Ya, Apabila siap ada siap siap. Siap 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 mitra yang siap Bu. belum, kita tidak buat Iya, SS Pak. Tidak ada tugas iya, untuk di sini. iya ya Bu. Siap siap. Ini hanya simulasi Pak. Hmm, tidak bisa ya. Jadi kegiatannya harus sesuai dengan KBL-nya di awal. Saya mau melihat di lingkungannya sudah ada, tapi sebenarnya nggak bisa. Oh ini. Misal ini Bapak Ibu kasih contoh untuk industri yang tadi saya masuk ya, industri masakan. Nggak ada. Ibu Erni izin bertanya, Bu. Ya, gimana Bu? Bu, tadi kalau nggak salah, satu NIB, satu sertifikat halal kan, Bu? Iya betul. Berarti kalau misalnya NIB-nya satu yayasan banyak dapur berarti nggak bisa ya, Bu? Bisa. Nanti kita buat pengajuan baru. Oh, Jadi nanti di sesi nanti ada pemahaman tentang si halal, yaitu nanti membuat pengajuan baru. Jadi nanti biasanya ada akun fasilitator untuk simulasi ya. Itu nanti bisa untuk beberapa dari pengajuan masing-masing pesertanya. Jadi misal saya nih, saya ada 10 peserta. Jadi itu nanti satu NIB untuk 10 peserta. Nah itu sama juga dari yayasan, satu NIB bisa untuk 10 dapur. oh bisa. Iya bisa. Jadi Iya, nanti soalnya kita juga nggak tahu saya perwakilan yayasan sudah ada NIB-nya sebelumnya, jadi nggak tahu kalau misal ini kan yayasan ada 3 dapur, Bu. Itu sama Mm-mm. apa enggak NIB-nya Oh saya iya. belum tahu. Oh iya, sama-sama Kak. Jadi nanti itu satu NIB bisa untuk 3 dapur dengan pengajuan yang berbeda. Oh, berarti ada pengajuannya lagi, Bu ya? Ya, nanti kita pilih pengajuan seperti itu. Nanti di sesi besok ya kayaknya itu nanti ada pengisian itu sih pengajuan baru untuk masing-masing SPPG. Lah itu sama dengan satu NIB untuk beberapa pengajuan. Dengan Kak siapa tadi Kak? Dan Kak Mona, Bu. Oh, Kak Mona, oke, gitu ya. Jadi memang NIB ini yang saya kasih materi ini untuk NIB yang tidak bisa diakses dalam artian karena yayasannya dari pusat Jakarta misalnya gitu ya. Ya udah, kita kan bingung nih pakai apa untuk sertifikat halal. Ya udah pakai menggunakan NIB Mitra. Apabila Mitra belum punya NIB, kita bikinkan NIB seperti ini. Karena syarat utama untuk pengajuan sertifikat halal adalah NIB. Seperti itu, Kak. Ya, terima kasih, Bu. Iya, oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini nanti misal dari data perorangan, kita bisa pilih industri makanan dan masakan olahan. Nah, klik seluruh, kita di sini. Kemudian bisa juga pilih kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam daftar usaha di atas. Jadi SPPG ya. Ukurannya apa? Kita tulis SPPG. Nah, kita tambahkan nih. Izin Ibu, saya Yap, ya bertanya saya ya nih ya Bu ya, ya Bu. yang ini kan kalau kayak di resto itu ada beberapa menu ya. Nah, Mm-mm. itu semua halalnya itu setiap menu apa keseluruhan Bu?
Keseluruhan Bu. Jadi nanti di SPBG sama dengan resto ya. Misal resto itu ada 200 menu nih. Ya udah itu ditulis semua nanti akan masuk di sertifikat. Dari SPPK juga sama, nanti untuk menunya sing setiap hari dibikin ataupun rencana akan dibikin bisa ditulis semua karena masa berlaku sertifikat kan seumur hidup ya. Jadi eman-eman kalau mau ngisi ya udah sebanyak-banyak aja ditulis. Misal maksimal 100 menu itu untuk nanti kita putar-putar kan nggak bosen ya. 100 menu itu udah banyak varian. Misal ada nasi putih, ada nasi goreng, ada nasi uduk, ada nasi kuning. Terus nanti ada ayam teriyaki, ada ayam goreng, ada ayam bakar. Nah itu ditulis semua nanti untuk menunya. Dan itu masuk di sertifikat halal. Yang di sertifikat halal itu lokasinya dan produknya. Seperti itu, Bu. Nah, ini lagi izin lah Bu, saya masih bertanya ya. Ya, Jika kadang-kadang kan kalau resto tuh ada yang nitipin makanan ya, kayak kerupuk gitu Bu ya, ya. atau yang sejenis lainnya. Itu wajib halal juga nggak Bu? Itu Iya, UMKM. iya. Untuk UMKM wajib halal juga. Ibu kebetulan dari resto ya, Bu ya? Ya dari resto, tapi saya UMKM juga, cuma saya perwakilan dari restonya Bu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini memang tidak sepenuhnya ke SPPG semua ya. Itu Hmm. sama Bu. Dari misal titipan itu harus bersertifikat halal. Jadi misal Ibu sudah apa namanya mengajukan sertifikat halal seperti kerupuk ditanyakan ini apakah sudah bersertifikat halal. Kalaupun belum dan Ibu susah mencarinya, Ibu bikin sendiri aja. Misal kerupuk goreng sendiri, kan Ibu jelas nih minyaknya sudah bersertifikat halal. Seperti itu. Kalau kerupuk mentahnya kan mungkin eh apa namanya masih proses mentah ya. Misal dari tepung itu juga sudah banyak juga proses kerupuk mentah yang sudah ber-ESA. Tapi yang ditakutkan di situ ketika penggorengan minyaknya kita tidak jelas penggorengannya dari mana minyaknya. Ya. Begitu juga untuk SPPG. Apabila ada UMKM yang masuk sebagai supplier, itu juga dipastikan apakah supplier itu sudah bersertifikat halal belum. Misal contoh SPPG itu mengambil roti dari UMKM. Ditanyakan sertifikat halalnya sudah belum? Kalau belum, tidak bisa diterima karena kita SPPG-nya sudah ke sertifikat halal seperti itu. Misal ada juga galantin ataupun dimsum dari UMKM itu juga wajib dimintain untuk sertifikat halalnya. Apabila tidak punya ya bikin sendiri aja karena kita tahu bahannya yang sudah terdaftar bahannya dan penggunaannya kita sudah tahu kalau itu halal gitu seperti itu. Ya, terima kasih Bu Oke, informasinya. baik. Ya, Terima kasih, Kak. ya. Sama juga ya untuk kakak-kakak yang mungkin ada UMKM yang di sana itu juga dipastikan wajib bersertifikat halal. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini tadi eh, kita selanjutnya. Kemudian kita tinggal isi bersedia. Oke, proses. Nah, ini sesuai dengan tadi PPT yang saya kirim ya. Jadi saya screenshot gitu untuk mempermudah apabila Bapak Ibu nanti belum mendapatkan NIB seperti itu. Nah, ini kita klik. Udah sendiri tadi sampai sini ya. Nah, oke, kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa pilih nih, ini ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Ada berapa buah, ada berapa butir, ada berapa kilo, ada berapa liter, ada berapa meter, ada berapa pieces, ada berapa ton. Nah, mungkin kita cari misalnya tadi 1000. Nah, 1000 kalau per tahun berarti 12.000. Dikalikan ya Bapak Ibu ya. Jadi dikalikan untuk ompreng jumlah omprengnya per satuannya seperti itu.
Nah, sudah tersimpan, kita klik selanjutnya. Nah, ini penjualan. Kalau gini tidak boleh kosong seperti ini, wajib diisi Bapak Ibu. Jadi ini wajib diisi. Nah, baru bisa dilanjutkan. Nah, seperti ini sudah muncul industri makanan dan masakan dengan investasi 20 juta. Parameternya di dalam kota. Kita klik. Nah, ini tadi ya, kita sampai di sini ya. Persetujuan lingkungan apabila belum, ini kita masuk ke AMDAL. Tapi kalau sudah, kita klik sudah. Nah, jenis dokumennya apa? Nah, di sini nih, tadi Pak siapa Pak Guntur sudah mempunyai izin usaha ya Pak ya untuk IPA-nya. Nah, kita tinggal pilih Izin Bu SPPL. Erni, Ya, kalau SPPG itu DLH-nya apa? Apakah izin lingkungan ini Kak, KL? IPPL SKKL. Izin Bu, berarti sejenis IKL gitu ya Bu ya? Iya, betul, heeh. Oh, Oke. kok IKL kami ada. Itu Sudah ada ya berarti ya. Oke. Kalau Belum sudah Bu. ada bisa di apa namanya? Digunakan berarti sudah ada. Mestinya Kakak kemarin waktu pembuatan NIB ini yang belum buat ya. Kalau belum ada, NIB-nya sudah ada, kayaknya nggak mempengaruhi. Tapi kalau belum berarti diisi aja itu. Kemudian di sini ada pilihannya di kabupaten. Nah, penerbitnya dari siapa ditulis semua ya. Ini ditulis. Saya kurang paham saat di sini ya, tapi harus disesuaikan apabila sudah punya izin. Saya sebagai contoh aja, biar kita lanjutkan. Saya nulis di bawah ini aja, 1 sampai 9. Biasanya kakak siapa yang punya IKL tadi? Dina Po. Kak Dina ya? Itu terbitnya sama masa berlakunya biasanya berapa lama, Kak? 1 tahun atau 1 bulan? Ada yang tahu? Bapak Ibu yang sudah punya izin dari limbah? Bentar Bu, ambil ya, siapa tahu ada ya. Oke. Di sini biasanya untuk limbah ini kan karena sudah wajib itu tadi ya, apalagi sekarang diwajibkan. Makanya nanti mungkin dari OSS-nya bisa diperbarui untuk izin limbahnya. Biasanya di sini saya dipahamkan 1 tahun apa satu kalau 1 tahun mungkin izinnya kayak diperbarui lagi gitu ya. Bisa saya kasih contoh, misal untuk penerbitannya di bulan Maret, di bulan April. Tanggal penetapan ada Bu, tapi tanggal masa berlakunya saya lihat saya nggak ketemu ya. Nggak ada ya, Kak? Iya, nggak ada Bu. Oh, nggak ada ya. Tapi di sini harus diisi, mungkin kita isi 1 bulan ya. Kemudian, nah di sini tinggal pilih nih untuk pemilihannya apa aja. Nah, tinggal pilih di sini kalau sudah memenuhi itu ya, apa namanya? Kalau izinnya ada Bu, kalau laporannya ada Bu. Oh, laporannya ada ya, Pak ya? Ya, tiap hari kan memang ditimbang nasi berapa kilo sisanya, terus sayur, terus limbah-limbah lainnya lah kan dipilah ini antara nasi dengan lauknya itu. Oh, iya, iya, iya. Berarti Kalau itu dipisah-pisah ya, ditimbang. Pak ya? Gimana? Dipisah-pisah ya, Pak ya? Dipisah-pisah. Yang terpenting itu nasi dipisah sama yang lain lah. Itu nanti biasanya itu yang laporan itu ini Bu, KSPPG-nya. Hampir tiap hari itu Hmm. laporan dia. Jadi Aslab itu yang menulis, yang nimbang,
lapor ke KSPPG-nya, KSPPG-nya lapor di ininya, di Hmm. laporan tugas dia lah, Ke lingkungan hidupnya ya Pak ya? ke lingkungan hidup. Oh, Ya, jadi tiap hari laporan ya? ya. Oke, berarti sudah ada laporan dari situ. Oke. Karena itu sudah ada tadi untuk memilikannya kan saya takut salah ya, tapi bisa dipastikan untuk pengisiannya di lingkungan hidup ini. Kemudian kita upload untuk laporannya ya Pak ya, dokumennya IKL tadi ya, kita upload laporannya, kemudian kita klik dan kita proses seperti itu. Nah, ini di sini penerbitnya dimintain ya. Coba saya pilih yang ini. Nah, di sini memproses permohonan ini, Mas, apabila kita sudah selesai, kita klik lanjut. Maka dari situ otomatis NIB sudah terbit ya. Jadi setelah kita klik lanjut, ini NIB bisa terbit. Karena ini saya hanya simulasi ya, jadi saya tidak lanjutkan. Nanti untuk yang belum punya NIB bisa dilanjutkan untuk ke pengisian tersebut ya. Nah, saya buka PPT lagi. Oke, sudah terlihat ya untuk PPT-nya. Nah, di sini tadi kita sudah oke untuk lanjut setelah tadi muncul itu seperti itu ya. Makanya akan mengisi pernyataan mandiri. Pernyataan mandiri kita isi. Selanjutnya kita checklist dari kotak-kotak yang diisi bahwa kita setuju sampai selesai. Kemudian kita proses. Nah, kita lanjut, kita proses, kita klik proses kayak tadi yang saya kasih contoh. Nah, munculnya seperti ini. Muncul seperti ini, kemudian kita terbitkan nih untuk NIB-nya. Nah, setelah kita terbitkan, muncul seperti ini ya. Data Anda telah selesai disimpan dan NIB Anda telah terbit. Nah, kemudian kita unduh dari sini dan muncullah NIB seperti ini. Nah, nah, di sini sudah tertulis untuk perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha 07.226.0000089. Nah, nanti kita download PDF-nya. Tadi yang Kak siapa tadi ya, itu sudah punya PDF-nya NIB. Nah, seperti itu PDF dari NIB tersebut. Untuk mendapatkan NIB ya, apabila belum mempunyai NIB bisa digunakan untuk pembuatan NIB. Nanti di sesi ini setelah NIB sudah ada, mungkin dari Bapak Ibu ada NIB yang belum terdaftar di sertifikat halal.
bisa nanti di materi selanjutnya sebagai isi NIB sendiri karena saya punya NIB sendiri. Tapi apabila yang belum punya NIB atau mungkin NIB-nya sudah terdaftar, Bapak Ibu bisa menggunakan akun fasilitator. Jadi nanti akun fasilitator menyediakan akun yang sudah terdaftar di akun Si Halal sekaligus sudah terdaftar NIB-nya di situ, tinggal mengisi aja. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin materi dari saya cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan bisa resen. Oh ya, Muhammad Fadil bisa resen ya Kak? Di mana Kak? Ini Bu, Muhammad Fadil ingin bertanya. Ya? Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ibu, apabila ini kan saya selaku koordinator wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, ini kan dalam perencanaannya ada beberapa dapur yang notabene-nya itu bangunannya itu status sewa Ibu. Iya, Oh, iya, iya. apakah itu tetap mereka bisa daftar NIB itu Ibu? Bisa, bisa Pak, bisa. Kan itu nanti NIB milik perorangan ya Pak, milik mitra atau yayasan. Masih bisa, cuman nanti karena sewa itu untuk sertifikat halalnya nanti ada perbedaan di situ. Tapi tetap milik sendiri bangunannya kan Pak. Bangunannya sewa apa milik sendiri? Ya, bangunannya itu kebanyakan sewa Ibu. Saya lihat beberapa dapur itu. Disewa BGN atau memang sewa milik mitra gitu Pak? Iya, sewa milik mitra Ibu. Oh iya, berarti kan menggunakan NIB-nya mitra, Pak. Jadi tidak perlu. Jadi sewa kan kita sewa ke mitra nih, makanya yayasan sudah dipakai, kita milik mitra aja. NIB-nya milik mitra, nanti di sertifikatnya juga menggunakan nama mitra. Tetapi di sertifikat menggunakan nama SPG gitu. NIB-nya aja sih Mbak. dari mitra. Yang kedua Ibu, Ya. satu lagi, Ya. apakah jika kegiatan usaha atau dalam hal ini SPPG itu tutup secara keseluruhan, apakah NIB-nya otomatis terhapus juga Ibu? NIB-nya maksudnya gimana, Pak? Dapurnya tutup Ibu, bukan tutup sementara lagi tapi tutup permanen Ibu. Apakah tutup permanen. NIB-nya ya? Oh, NIB-nya nanti bisa apa namanya, bisa direvisi, Kak, untuk ke dinas setempat ya di daerah. Jadi biasanya di MPP kalau NIB itu nanti ada pengembangan atau nanti pengeditan seperti itu nanti bisa dihapus data. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik, terima kasih Kak. Ya, Kak Lutfiah. Ya, baik Bu, terima kasih izin bertanya. Kalau misalkan di dapur MBG seperti ini, batas maksimal punya sertifikat halal itu berapa bulan ya Bu? Karena tadi kan ada beberapa dapur yang udah 6 bulan, udah 3 bulan, ada yang baru kayak gitu Bu. Sih. Berapa lamanya maksudnya gimana Kak? Maksudnya syarat memiliki sertifikat halalnya itu loh Bu. Oh, syarat memiliki sertifikat halal. Sebenarnya memang SPPG diwajibkan memiliki sertifikat halal. Itu sesuai dengan undang-undang ya Kak ya dari BPJPH nomor 33 itu di tahun ini itu sudah wajib walaupun masih dikasih kesempatan sampai Oktober. Jadi sampai 17 Oktober 2026 itu wajib bersertifikat halal. Apabila belum mendapatkan sertifikat halal, nanti akan mendapatkan teguran. Teguran segera mengajukan sertifikat halal. Apabila masih belum mau lagi mengajukan, nanti mungkin dapat kompensasi ya, dapat kompensasi dan mungkin yang terakhir dapurnya ditutup atau kena denda seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kakak. Ya, Kak Ayu Septi. Ya Bu, izin bertanya. Tadi untuk yang info dokumen lingkungan hidup kan kalau memang sudah punya bisa langsung di submitnya. Tapi kalau misalnya belum punya, berarti masuknya ke AMDAL gitu ya Bu? Iya, masuknya ke AMDAL. Iya Bu, karena maksudnya biasa kan kalau UMKM itu kan ada yang memang sudah paham, ada yang belum gitu Bu. Nah kalau masuk ke AMDAL tuh bagaimana Bu? Untuk proses lanjutnya. Sebenarnya ini materi saya masuk ke AMDAL sih. Tapi biasanya karena tadi mempersingkat ya. Kalau ke AMDAL ini bisa dilihat ya PPT-nya ya. Oh ya Bu. Masih bisa? Oke, di sini ketika masuk ke AMDAL, kita proses ke penapisan. Kita klik proses penapisan, akan muncul, nah ini masuk di sini. Di sini otomatis masuk ke AMDAL, kemudian kita
klik untuk peraturan Menteri Lingkungan ini ya. Kita ada pilihan apakah lokasi di darat, berlokasi di darat, silahkan Menteri Lingkungan. Nah, ini kita klik aja tidak semua ya. Tidak. Ini lokasi di darat iya, yang perairan tidak, yang laut juga tidak. Sama sih. Kemudian nanti kita ngisi di sini. Tapa proyek berada di satu kabupaten. Ini tidak ya, kita muncul. Sebenarnya ini juga lebih ke itu. Lampirannya kita kosongin semua nih, kita kosongin karena memang ini harus dapat beberapa ya lampiran-lampiran yang harus di apa namanya? Karena tadi belum, jadi kita ngurusnya nanti di lingkungan, tapi untuk mendapatkan NIB kita isi ini kita kosongin aja karena kita memang belum punya izin ya. Kita klik lanjut, kemudian akan muncul seperti ini. Dokumen-dokumen di sini muncul sejenis SPPL rendah, kan kita memilihnya di dokumen SPPL tingkat risikonya yang rendah. Dan nomor registrasinya belum punya karena memang kita belum punya. Nah, setelah itu kita klik ke bawah, akan muncul hasil penapisan ini dipastikan sesuai, kita simpan. Kemudian, nah kembali lagi ke sini. Jadi lebih ke AMDALnya itu kita hanya mengisi kolom kosong karena memang tidak punya. Cuman biar kita mendapatkan NIB ya, biar kita mendapatkan NIB. Seperti itu, Kak. Tetapi lebih baiknya memang karena apa SPPG itu diwajibkan IPAL ya, IPALnya harus wajib, jadi tetap mau nggak mau pasti akan mengurus izin lingkungannya. Seperti itu, Kak. Kak Ayu Tapi sudah. kalau untuk Bu, tapi kalau untuk UMKM kan sepertinya masih terbatas ya Bu dananya ya Bu ya. Oh ya. Misalnya kayak Oh, gitu jadi Kakak berarti bukan dari SPPG ya? Kakak dari UMKM ya? sebenarnya sih saya mandiri Bu, cuman Oh. beberapa ini saya ada pendampingan juga ke UMKM. Oh ya, boleh ini. Yang Nah, penting kan nanti untuk masuk ke apa ke mana ke si halal kan hanya membutuhkan nomor. Jadi ini oh sudah ya, bisa diterbitkan nomor NIB-nya. oh ya baik Bu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita isi kosong memang di AMDAL kita lari ke AMDAL, cuman kita tidak mengisi apa-apa di AMDAL, hanya mengisi sesuai dengan yang diminta aja. Misalnya darat, tidak ada lingkungannya kayak gitu ya. Tapak proyek berada di satu kabupaten, lebih ke situ. Di Oke situ. baik Bu. Oke, sudah Terima paham. kasih. Oke, baik Kak Rika Lestari. Assalamualaikum Ibu, mohon izin. Waalaikumsalam, baik. Nah, ini mau memastikan lagi Bu. Ah. Ini kan saya di sini di SPPG, saya di sini jabatannya sebagai admin nih Bu dari yayasan. Hanya untuk memastikan lagi ya, nanti kan pada saat keluar sertifikat halal itu pribadi ya Bu, nama saya yang nanti yang keluar ya Bu. Di sertifikat halal apa sertifikat pelatihan, Kak? Oh, di sertifikat pelatihan ini Bu. Oh, pelatihan ini nanti nama kakak karena kakak yang mengikuti pelatihan. Jadi nanti kakak mendapatkan sertifikat penyelia halal yang gitu. sudah terregistrasi di BPJPH dan itu nanti syarat untuk mengajukan sertifikat halal harus mempunyai sertifikat penyelia halal. Oh, seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Bu. Ya, makasih Kak. Ya, Kak Dina Utami. Izin Bu, dari tadi saya tanya di chat, materi ini kan berbeda dengan apa yang di aplikasi. Apakah materi nanti akan di-share? Oh, boleh, boleh. Ya, maaf saya nggak lihat kolom chat dari tadi. Iya, nanti di-share ya, Kak ya. Baik, coba saya lihat ada lagi yang dari Kak Yeni. Oh ya, nanti di-share ya, Kak ya. Di akun beda ya. Mungkin nanti biar bisa ada apa nama pemahaman lagi ya. Izin Baik. bertanya Ibu. Oh ya, baik. Dengan Kak siapa? Asfa Ibu. Siapa Kak? Asfa. Asfa ya? Oh ya. Ya. Ya, gimana Kak? Untuk tadi kalau seumpama yayasan udah punya NIB, itu apakah ada batasnya untuk SPPG yang didaftarkan Ibu? Oh, Dalam tidak satu Kak. yayasan itu. Tidak. Jadi kendalanya memang tadi kalau Kakak yayasan sudah punya NIB, Kakak bisa mengakses ya
akunnya si halal dari yayasan, takutnya kalau memang belum dibikin, kita bikin akunnya. Tetapi kalau yayasan sudah punya akun, tidak bisa diakses, lah itu kita bisa cari dulu siapa nih yang pertama kali dulu bikin akun menggunakan NIB yayasan, seperti itu. Kalau sudah ketemu ya tinggal masuk aja ke akunnya yang dibuat sebelumnya. Tetapi kalau nggak bisa diakses, bisa menggunakan NIB dari mitra. Sedangkan mitra belum punya NIB nih, ya udah kita bikinkan dulu NIB seperti ini. Dan dari beberapa yayasan, misal kalau yayasannya tadi ada kakak di bawah yayasan ada 3 dapur, tapi masih belum dibuatkan akun halalnya semua, ya nggak apa-apa. Itu nanti 3 dapur itu bisa dibikinkan dalam satu NIB seperti itu. Oke, terima Itu ya, kasih Bu. jadi yayasan itu bisa membawai banyak dapur, tidak ada batasannya. Ada yang 15 dapur satu yayasan ada. Jadi pengajuannya akunnya satu, akun halalnya satu, tapi di dalamnya itu beberapa dapur pengajuan baru dengan nomor sertifikat yang berbeda. Karena pengajuan baru dengan nama SPPG yang berbeda dan lokasinya juga berbeda. Seperti itu. Cukup Oke, paham, siap Kak? Ibu. Terima Oke. kasih. G. Ya. Oke, Kak Dina, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu, jadi satu NIB untuk satu yayasan beberapa dapur itu bisa ya? Bisa. Tapi penyeliannya berbeda-beda begitu ya? Ya, betul. Penyeliannya satu dapur, satu penyelia halal. Oh, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada waktu nih, 9 menit ya. Masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, terkait NIB, bisa? Assalamualaikum. Ya, satu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Bu? Ya, ini Sunarti. Oh Ini ya, dia gimana, Kak? kan kalau NIB itu kan misalnya ada beberapa ini ya poin kan. Nah, jika kita menambahkan lagi suatu produksi bisa ditambahin juga ke sana kan, Bu ya? Iya. eh Tadi kakak dari SPPG mana, Kak? Aku nih dari Resto, Bu. Oh, dari resto. Misal gini, Ya, kakak. dari Kalimantan Tengah, Bu. Oh, Kalimantan Tengah. Jauh Ya. ya, Kak, ya. Restonya ada cabang ya? Ada beberapa Ya, cabang. ya rencananya sih ini kan restonya baru juga ya, Bu ya. Rencananya kemarin tuh ada buka lagi gitu, Bu. Oh ya, kalau nanti ada beberapa cabang, nanti apa namanya bisa melakukan pengembangan apabila ini belum ya Ya. baru rencana. Tetapi kalau ini sudah ada cabangnya, bisa langsung dimasukkan. Jadi nanti di sertifikat halalnya tinggal aja ditulis outletnya. Outletnya ada berapa di situ nanti ditulis. Misal pun di situ juga ada lokasi produksi. Sebenarnya yang dikatakan outlet kan kayak kalau roti produksinya satu, outletnya banyak nih di toko-toko gitu ya. Nah itu misalnya kakak menginginkan nih untuk itu juga ada lokasi produksi, ya udah ditulis aja pabriknya. Pabriknya juga ada 2, satu di alamat yang berbeda. Tulis aja penambahan pabrik seperti itu. Jadi nanti satu sertifikatnya hanya satu, nomornya hanya satu, tetapi dipakai beberapa cabang seperti Oh, itu. jadi nggak usah bikin lagi sertifikat halal dan nggak usah lagi bikin NIB lagi ya, Bu ya. Iya betul. Apabila sudah ada cabangnya, tapi nanti ternyata tahun depan nambah lagi nih. Berarti nanti melakukan pengembangan dengan proses di awal. Cuman ada pemilihan sih. Nanti ada baru dan pengembangan. Nanti ketika di materi si halal ya, ada baru dan pengembangan. Itu nanti diklik pengembangan. Itu nanti nomornya masih sama, tetapi ada penambahan di sertifikat. Seperti itu. Apakah kita buka akun sendiri? Apa kita apa harus lapor lagi, Bu? Iya, harus pengajuan lagi. Dengan pengajuannya pengembangan, bukan baru. Bukan baru. Oke, siap. Terima kasih Oke, ya, Bu. ya, terima kasih. Oke. Bapak Ibu yang belum absen, tolong segera absen ya. Saya malah belum ngecek peserta saya ya, sudah pada absen belum ya? Bu, Mungkin segera absen ya, yang mungkin di depannya ES, mohon segera absen karena ini materi sebentar lagi juga udah selesai. Nanti absennya sudah di-close. Di-close pukul 10.00 itu sudah close. Bapak Ibu tidak bisa absen lagi.
Karena absen nanti akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu ya. Lumayan kalau absennya zonk nanti tidak bisa diulangi. Jadi mohon Bapak Ibu segera absen untuk di materi yang pertama. Masih kurang 6 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Kalau tidak ada, Saya, Bu. saya Kak. Halo. boleh-boleh. Dengan siapa, Kak? Ya nih, Ya, ya. Mau tanya, ini misalnya kalau kan selesai tadi sampai nanti. kita menambahkan menu itu untuk penyelia halal gitu ya. Misalnya menu kita udah kita udah masukkan produk-produk dan menu-menunya. Nah, kita mau menambahkan lagi menu baru. Nah, itu gimana nanti sistemnya? nah itu tadi untuk menambahkan menu baru, saya bisa menyarankan ya, misal sudah ada nih menu ke depannya, kita apa namanya, mungkin cari informasi menu apa aja sih untuk kakak dari SPBG bukan Kak? Saya resto Kak. Oh, resto juga ya. Ya. Kalau resto itu ditanyakan dulu aja menu ke depannya nanti kira-kira apa ya kayak gitu. Jadi lebih baik di situnya. Yang penting bahannya masih sama. Kita Ya. menu dimasukkan di awal walaupun di restonya belum ada menunya. Misalnya seperti itu. Ternyata nasi goreng udang itu belum ada. Tapi kok kayaknya rencana pengen bikin udang ya udah dibikin dulu aja di sertifikat. Oh ya, oke Nah, oke. gitu. Seperti itu. Jadi di awal kita tulis dulu yang penting bahan-bahannya sudah terdaftar di sertifikat semua. Tidak ada bahan-bahan yang diganti. Seperti itu, Kak. Oke, Karena berarti kita masukkan sebanyak-banyaknya menu gitu ya, meskipun nanti betul, belum iya, ada di list menu kita. Oke, baik, betul. terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau Ada, Bu. ditanyakan? Saya, Ya, Bu. Mila Oktarina. iya. Gimana, Kak? Jadi kan misalnya di SPPG kami ada mengambil produk roti. Jadi Mm-mm. produk roti ini hasil karya dari SMK, Bu. Iya. Hasil karya dari SMK itu belum ada sertifikasi halalnya, Ibu. Itu bagaimana, Ibu? Dari SMK ya. Ah, Jadi ya itu wajibnya SMK harus mengajukan dulu untuk sertifikat halalnya. Apabila di SMK itu mungkin produknya apa banyak ya. Sekarang banyak juga kok SMK yang eh, mau apa namanya dia kayak bikin terus dijual ya untuk pendapatan sekolahan ya. Itu mengajukan sertifikat halal. Jadi memang harus tetap mengajukan sertifikat halal. Baik, Bu. Seperti itu, Kak. Eh, ada lagi, Kak? Ada Bu, tambahan Ya. Bu. Iya, gimana? Bu, tadi di menu kan makanan aja Bu yang mau dimasukkan sebanyak-banyaknya atau minuman juga Bu? Iya, Atau ada minuman sebanyak-banyaknya juga? Pak. Jadi makanan minuman karena SPPG masuk di penyedia makanan dan minuman juga. Jadi misal ada jus ya udah dimasukkan aja jus apa, jus alpukat, jus jambu. Terus misalnya ada sari kacang hijau dimasukkan juga sari kacang hijau kayak gitu, Pak. Baik Bu, makasih Bu. Oke, oke baik. Baik Kak Yeni Oktaria. Oh ya, izin bertanya, Bu. Ya, gimana Kak? Izin bertanya, jadi tadi kan ada pengisian terkait bidang usaha, terus lokasi juga. Nah, misal kalau satu yayasan itu punya beberapa SPPG, nanti pengisiannya bagaimana ya, Bu ya? Iya, pengisiannya apa namanya untuk lokasi itu nanti lebih ke sertifikat halal aja untuk NIB tidak tidak anu tidak di tidak usah diisikan sama kan ya karena namanya SPPG kecuali KBL-nya beda dalam artian yayasan itu juga membuat pabrik susu misalnya gitu lah itu beda. Tapi kalau sama-sama KBLI hanya satu KBLI-nya nanti di sertifikat halalnya diisi pabriknya sesuai dengan lokasi dari SPPG tersebut. Oh, baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kak. Ya Kak Silvana. Ya, Bu, sebelumnya mau tanya kalau semisal ini kan kalau untuk SPPG berarti memasukkan menunya itu setiap makanan dan minumannya itu. Ya. Lalu berarti tidak ada minimalnya atau berapanya gitu nggak, Bu? Tidak, tidak ada, Oh ya. tidak ada. Jadi bisa dimasukkan semua karena kan memang sertifikat ini seumur hidup. Apabila ini malah gini, kakak mengirim menu hanya 30, katakanlah gitu ya.
nasinya hanya nasi putih. Ternyata ada nih menu baru, ada bikin nasi daun jeruk. Karena Iya. kemarin lupa tidak dimasukkan di sertifikat halal, tidak boleh dibuat karena kan belum masuk Oh, ya. Jadi makanya sebagai ahli gizi ya, ahli gizinya atau sebagai pembuat menunya itu chefnya itu lebih kreatif. Kita iya. cari varian varian aja, variannya banyak. Oh, Kalau iya. nasi, nasi varian itu apa aja yang kira-kira disukai anak-anak, varian ayam apa aja, varian sayur apa aja, kayak gitu lebih ke situ. Hmm, iya. Oke, oke ya Sudah. kak ya. Ya, Oke, terima kasih. ya sama-sama kak. Kak Andi Muhammad, Ya, izin Bu bertanya, ya. untuk pembuatan NIB perorangan itu apakah harus harus nama mitra? Kalau misalnya NIK-nya sudah terdaftar tapi kita nggak tahu bikin akunnya, dilupa gitu sandinya atau apa dan lain-lain, bisa nggak pakai nama yang lain? Misalnya keponakan mitra atau istri mitra begitu. Bisa kak, bisa. Yang penting itu nanti NIB tidak disalahgunakan ya, kayak gitu. Oh iya Bu, baik. Ya, Terima kasih Bu. ya. Aduh, makin banyak ya waktunya sudah mau habis. Ini Mbak Ayi ada 3 lagi, gimana Mbak Ayi? Pas waktunya, Bu. Kayaknya cukup dulu Bu Erni karena nanti kita masih banyak materi yang lain, Bapak Oh dan iya, Ibu. maaf Nanti ya bisa Kak Nabila, Kak Muhammad, sama Kak nanti Khalid. bisa ditanyakan di Di selanjutnya. narasumber berikutnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan antusiasnya ya, yang aktif di materi saya. Saya sekiankan untuk materi yang dari saya pembuatan NIB ya. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Maaf. iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Monggo Mbak I. Iya, terima kasih.